Sebanyak 148 desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo mendapatkan apresiasi dari Pemkab Probolinggo atas prestasinya dalam pelunasan PBB tahun 2021. Apresiasi yang diberikan Pemkab Probolinggo ini berupa surprise audio. Pemberian hadiah ini dikemas dalam kegiatan pembinaan barang milik daerah dan percepatan pelunasan pajak bumi dan bangunan serta penyerahan mobil dinas kepada camat oleh Wakil Bupati. Kegiatan ini dilangsungkan pada Senin pagi 14 November 2022 di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Apresiasi diberikan kepada desa atas ketaatan dan partisipasinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan atau PBB P2, khususnya bagi desa yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tanggal 30 September. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, saya tanggal 14 November 2022 bertempat di Pendopo Prasaja Ngesti Bawah Kabupaten Probolinggo, kita dapat hadir bersama dalam acara sinergitas pembinaan pengamanan barang milik daerah dan percepatan pelunasan pajak bumi dan bangunan serta penyerahan mobil dinas kepada camat. Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Probolinggo, Insinyur Hasim Ashari MM, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Kabupaten Probolinggo Eko Febrianto SHMH, menyerahkan secara simbolis kepada 3 perwakilan desa yang lunas PBB tahun 2021. Di momen yang sama juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima mobil dinas dan fakta integritas secara simbolis diwakilkan oleh 3 camat. Masing-masing adalah Camat Tiris, Camat Tegal Siwalan, dan Camat Sumber. Senyum sumringah terpancar dalam raut wajah para camat saat proses serah terima mobil dinas baru dengan tipe Toyota Rush. Mobil dinas ini menggantikan mobil dinas camat yang sebelumnya sudah berumur 16 tahun. Dalam sambutannya, Asisten 2 Hasim Ashari mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada kepala desa yang telah berupaya setiap tahunnya dalam meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Diterangkan Asisten 2, PBB P2 adalah merupakan salah satu sumber pendapatan APBD Kabupaten Probolinggo dan merupakan salah satu pajak yang sudah diserahkan dari pusat ke pemerintah daerah. Mewakili Wakil Bupati dan Sekda, Asisten 2 Hasim Ashari mengapresiasi khususnya kepada 3 camat. Pihaknya mendorong agar Bapeda dan Keuangan untuk menambah biaya operasional di kecamatan. Asisten 2 menyarankan untuk memberikan apresiasi bagi camat dan desa berdasarkan prestasi, utamanya dalam hal pembayaran atau pelunasan PBB. Bahwa selama ini camat hanya disupport sumber anggarannya dari DAU, nanti akan dikaji berdasarkan dalam persentase pelunasan PBB. Berkaitan dengan mobil dinas lama, Asisten 2 menyampaikan bahwa pihaknya meminta agar kendaraan dinas yang lama ditahan dulu sambil menunggu kebijakan Wakil Bupati. Pihaknya tidak menghendaki jika kendaraan dinas yang lama ditaruh di kecamatan karena ini berhubungan dengan biaya operasional. Selanjutnya pihaknya berharap agar 21 kecamatan yang belum melakukan pelunasan PBB sebelum tanggal 31 Desember bisa lunas 100%. Bagi 21 kecamatan jika sebelum tanggal 31 Desember angka pelunasan PBB belum beranjak, maka akan dilakukan peringatan dan evaluasi. Nah, yang pertama PBB ini kan salah satu sumber pendapatan daerah ya yang cukup besar. Memang fakta dan realitanya ini masih banyak tunggak-tunggakan ya yang terjadi di kecamatan dan desa di Probolinggo ini untuk tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 ini angkanya sekitar 69%. Tapi masih ada lah desa-desa yang sampai hari ini belum stop PBB yang menjadi kewajibannya. Nah, sehingga untuk meningkatkan tagihan
ya piutang PBB yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kami bekerjasama dengan Kejaksaan dalam rangka mengoptimalkan tagihan ini. Kami tidak ingin ada kesan di desa, oh tidak bayar tidak apa-apa. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Kades ke depan ini, bahwa pajak itu adalah, atau PBB itu adalah piutang yang harus dibayar. Nah, ini kalau kerjasama dengan pihak para hukum, paling tidak adalah ingin keseriusan lah kepada desa-desa yang selama ini belum lunasi PBB. Saya kira itu. Ini masih dalam tata evaluasi dan kajian ya. Kalau selama ini dalam tanda kutip ya, kecamatan dan desa yang antara lunas dan tidak, ini kan tidak ada perlakuan. Ya. Nah, ini nanti ke depan kami masih mengkaji ya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kami akan terapkan nanti kecamatan dan desa yang belum lunas itu akan berbeda dalam anggaran desanya atau anggaran kecamatannya terkait dengan persentase pelunas PBB. Jadi selayaknya mobil camat yang lama itu diganti. Kalau tidak salah, yang lama ini pengadaan 2006, ya. Jadi ini diganti, pertama adalah untuk mengurangi beban biaya, ya, yang ditanggung oleh Pemda dan camat, ya. Kemudian yang kedua, tidak sering rusak, ya. Karena kadang-kadang teman-teman camat ini melaksanakan tugas ke desa, yang juga mempunyai tingkat usaha tinggi, ini kendaraannya sering rusak, ya, sehingga ini akan mengganggu kinerja. Jadi dengan harapan, dengan diberikannya mobil dinas yang baru itu, pertama adalah memberikan semangat yang baru lah kepada camat itu untuk mengejar ya kinerja kecamatannya, agar supaya tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan oleh bupati bisa dilaksanakan secara maksimal. Sementara dalam kesempatan ini, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kecari Kabupaten Probolinggo Eko Febrianto mengatakan bahwa barang milik daerah atau BMD adalah aset daerah. Oleh karenanya, tugas pemerintah daerah adalah melakukan pemantauan dan pemanfaatan barang milik daerah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo 2021 telah mengadakan MOU dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan pendampingan penagihan penunggak PBB. Pertama-tama saya jelaskan dulu, kalau di bidang perdata dan tata usaha negara itu ada salah satu tupoksi namanya pendampingan. Jadi di sini pihak pemerintah daerah boleh mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, khususnya nanti di bidang perdata dan tata usaha, untuk melakukan penagihan terhadap penunggak pajak bumi dan bangunan. Atas surat kuasa tersebut, kami di bidang Datun akan melakukan penagihan tersebut sesuai dengan pajak yang terutang. Untuk selama ini, sampai dengan saat ini belum ada dari pihak kabupaten mengajukan permohonan. Untuk permohonan baru dibahas nanti ketika akan mengajukan permohonan dengan nilai terutang berapa, kami siap membantu sebagai sumber dari pendapatan asli daerah, khususnya Kabupaten Probolinggo. Jadi di pajak daerah itu kan ada namanya, kalau tidak salah itu daluarsa 5 tahun untuk pajak retribusi itu. Jadi ketika nanti kita cross check dulu apakah masyarakat itu sudah membayar PBB atau belum. Ketika dia sudah membayar PBB masyarakat tersebut dan diserahkan ke perangkat desa, dan ternyata kita cross check dari perangkat desa itu tidak membayarkan kepada kas daerah, itu namanya penggelapan. Jadi itu bisa kena pidana dalam hal ini, kecuali memang benar-benar belum membayar pajak daerah tersebut, PBB gitu.
Laporan redaksi Tada Today TV Probolinggo.